dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sekali lagi kita bersyukur, melanturkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita pada sore hari ini untuk berada di rumahnya, bertafakur, berzikir, menghamba dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji-puji kembali lagi kita haturkan, karena tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak mungkin sampai di tempat yang penuh rahmat ini. Juga selawat kepada manusia yang sempurna yang membawa risalahnya dari langit untuk dibagikan kepada kita semua, untuk menjadi petunjuk bagi kita yang akan kelak menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Dialah Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, alhamdulillahirabbil alamin, saya merasa berbahagia di antara ibu-ibu semua yang di sini, dan insya Allah saya hakul yakin ibu-ibu yang berada di sini pasti melaksanakan sholat 5 waktu. Karena untuk bisa berangkat ke masjid itu kalau bukan ada keimanan yang istiqomah, yang teguh, berat rasanya untuk bisa sampai ke masjid. Dan sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Semua juga sudah hafal. Sholat bisa menjadikan kita untuk menjaga kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak Allah sukai atau yang Allah benci. Jadi orang sholat tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik yang tertulis di dalam Al-Qur'annya maupun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Betul ibu-ibu? Sepakat ya? Sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan pertanyaan saya, apakah ibu-ibu sudah tidak pernah bergibah lagi? Apakah ibu-ibu sudah tidak pernah berdusta lagi, ngapusi misalnya gitu? Dan apakah ibu-ibu, atau di sini adakah ibu-ibu yang ada nonton layangan putus gitu, yang katanya di dalamnya penuh kemaksiatan yang dipertontonkan? Semoga tidak ada. Kalau masih ada, kita ini melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, apakah itu yang besar, dosa-dosa besar, ya, kemaksiatan. Kalau di sini ya saya yakin tidak ada, misalnya minum-minuman, berjudi, terus kemudian maksiat, zina dan sebagainya, saya yakin tidak ada, ya. Atau dosa-dosa kecil ya, seperti tadi misalnya ya, nggak disebut ke dosa kecil ya, misalnya ghibah, ngomongin orang ya, ngerasani bahasa Jawanya, atau bahkan melalai waktunya sholat kita masih melakukan hal-hal lain gitu, atau ketika sholat tidak khusyuk gitu. Kalau masih ada, padahal dikatakan sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, maka perhatikanlah sholat kita dulu. Apakah kita sudah terinstal sholat kita itu di dalam hati kita? Jangan-jangan kita sholat hanya qomat kamit aja. Kalau qomat kamit aja, anak kecil yang baru belajar sholat juga bisa. Bahkan ada orang yang nggak waras bu, dia sholat gitu. Bahkan setan pun juga bisa sholat gitu. Tapi dia hatinya tidak terinstal dengan sholat itu. Nah ini yang harus kita perhatikan, apakah sholat kita itu sudah masuk ke dalam hati kita. Kalau sudah masuk ke dalam hati kita, menjadikan penuh di dalam hati kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran, zikir kita kepada Allah, dan menggenangi pikiran kita, maka sholat itu akan menuntun kita untuk tidak pernah melakukan hal-hal yang Allah larang gitu ya. Kalau masih belum, maka kita harus takut. Karena apa?
Di dalam sebuah hadis dikatakan ada orang yang sholatnya 40 tahun juga nggak diterima. Bahkan pernah Rasulullah ketika ada orang sholat, dia sholat ulangi, kata Rasulullah. Sampai 3 kali disuruh ulangi. Sholatmu nggak benar. Jangan-jangan sholat kita belum benar, sehingga tingkah laku kita, hati kita, pikiran kita tidak terbimbing oleh sholat. Masih suka marah-marah, masih suka benci sama orang, masih juga pelit, masih juga menghitung-hitung kalau mau ngasih sama orang, masih suka gelo kalau udah membantu orang. Itu jangan-jangan sholat kita belum benar, sehingga belum membimbing kita ke ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus gitu. Ini sekedar sebelum kita lanjutkan ada iklan sedikit bahwa untuk kita bisa sholat yang benar atau khusyuk, ya, khusyuk itu harus kita cari terus ilmunya. Ya, harus kita cari terus bagaimana kita bisa sholat yang benar, yang khusyuk, sehingga sholat kita tanha anil fahsya'i wal munkar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting itu. Karena seseorang yang sholat tidak diterima sholatnya oleh Allah, maka seluruh amal kebaikannya, apakah itu sedekahnya, apakah ketika itu dia menjenguk orang sakit, apa semua kebaikannya nggak dihitung sama Allah. Jadi kalau sholatnya tidak diterima oleh Allah, maka semua amal kebaikannya tidak diterima. Jadi sholat adalah hal yang pertama akan dihisab oleh Allah. Kembali lagi kita harus mencari ilmunya terus, bagaimana kita sholat itu dengan yang benar. Kemudian setelah benar baru kita akan mendapatkan kekhusyuan gitu loh. Kita paham maknanya, kita tadaburi artinya satu persatu, baru kita mendapatkan kekhusyuan kan? Karena orang yang tidak khusyuk, orang yang lalai itu juga sholat bisa masuk neraka. Ternyata wailul lil musallin, ternyata neraka wel bagi orang yang sholat. Apa yang sholatnya? Yang sholatnya tidak khusyuk gitu. Allazina hum an sholatihim khashi'un. Jadi penting banget sholat itu harus yang khusyuk. Nah, gimana caranya supaya khusyuk gitu ya? Nggak inget jemuran, nggak inget belum bayar parkir misalnya, karena saya baca parkir ya. Ada kompor belum dimatiin, nggak ingat, semuanya khusyuk dialog kita dengan Allah. Karena sholat itu adalah dialog kita dengan Allah. Kita harus cari ilmunya. Kebetulan ya, kebetulan alhamdulillah Allah memberi kemudahan untuk saya mengadakan pelatihan sholat khusyuk setiap Sabtu pertama dan ketiga di rumah saya. Itu jam 10 pagi hari Sabtu pertama dan ketiga itu di rumah saya. Tapi hakikatnya setiap hari Sabtu jam 10 ada kajian-kajian yang bagus di rumah saya. Yang kemarin misalnya tentang akidah, kedalaman Asmaul Husna gitu ya, mengingat Allah dengan kedalaman Asmaul Husna, itu juga bagus sekali. Itu disampaikan bukan oleh saya juga pendengar, saya juga masih belajar, dan saya merasakan banyak manfaat yang hingga saya merasa perlu men-share kepada ibu-ibu. Silahkan hadir di rumah saya jam 10 pagi setiap hari Sabtu untuk mengkaji atau mendalami sholat khusyuk, pelatihan sholat khusyuk. Saya merasakan banyak sekali perubahan setelah mengikuti kajian ini. Jadi saya berharap ibu-ibu juga kita tadi supaya diterima semua amal ibadah kita, terutama sholat kita harus mencari ilmunya terus, jangan pernah puas. Oh, saya sudah khusyuk. Jangan, hati-hati, karena setan tidak pernah ingin kita masuk surga. Dia akan selalu mengepung kita dari segala arah, termasuk kesombongan kita. Ya baik. Jadi kembali lagi bahwa perilaku salah kita ya, suka menyakiti orang dan lain-lain sebagainya, itu dibawa oleh
sholat kita yang belum masuk ke dalam hati kita dan belum menggenangi pikiran kita, sehingga kita tidak menjaga kita sholat itu. Ibu-ibu, saya tidak akan membahas sholat ini lebih panjang karena tadi saya mengundang ibu-ibu setiap jam 10 pagi di rumah saya untuk umum. Saya ingin menyampaikan, saya selalu takjub dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran itu semuanya itu menakjubkan, Bu. Apalagi bagi ahli bahasa, ahli balaghah. Di dalamnya begitu lengkap, begitu indah sastranya, dan begitu mengena dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diingatkan di dalam surat Al-Mulk ayat 15 ya. Kita mulai dari Al-Mulk 15. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalalakumul ardo zalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Huwallazi ja'alalakumul ardo zalula. Dialah Allah yang menciptakan bumi ini seluas memata memandang dari ujung barat sampai ujung timur itu dengan mudah. Dengan mudah. Zalula. Famsu fi manakibiha, maka berjalanlah kamu di muka bumi itu, berjalan kamu sana kemana-mana pergi. Jadi ini juga ada ayat jalan-jalan. Jadi kita harus menyisihkan harta kita sebagiannya untuk jalan-jalan, Bu. Jangan diem di tempat aja. Jalan-jalan itu bukan sebuah kemewahan, bukan sebuah buang-buang uang, bukan. Tetapi memang Allah menciptakan bumi ini untuk kamu jelajahi dengan mudah, untuk kamu jelajahi gitu. Harus punya waktu buat jalan-jalan atau dana sisihkan untuk buat jalan-jalan. Jangan diam di rumah saja. Bagaimana kita bisa mengetahui kebesarannya Allah kalau kita tidak jalan-jalan kemana-mana, termasuk ke Parangtritis ya. Di situ banyak sekali tanda-tanda. Itu juga ayat-ayat Allah. Kita pergi kemana pergi itu akan kita baca ayat-ayat kauniyahnya Allah. Kalau Al-Quran ayat-ayat kauliyahnya Allah, perkataan. Tapi kauniyahnya Allah adalah kebesaran Allah yang perlu kita pelajari. Terus famsu fi manakibiha, jalan-jalanlah kamu, wa kulu min rizqihi, dan makanlah sebahagian rezeki yang telah Allah berikan. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah juga kami kembali. Dari ayat di sini Bu, saya baru takjub setelah mentadaburi artinya. Yang pertama, Allah menciptakan bumi ini dengan mudah. Mudah tuh gampang, ecek-ecek. Kalau bahasa anak sekarang receh banget, ya, receh. Terus dan kamu berjalanlah mencari rezeki Allah di muka bumi ini, gitu. Dan rezeki itu kamu akan dapatkan dengan mudah. Mudah itu hina juga bisa, ya, rendah, gitu. Ecek-ecek, receh. Jadi Allah sudah menunjukkan di dalam surat Al-Mulk 15 ini bahwa mencari rezeki itu cuma cukup dengan jalan-jalan. Gak usah lari-lari, gak usah pergi pagi pulang pagi gitu. Gak usah dengan meninggalkan semua kewajiban-kewajiban kita. Jalan aja kamu dengan santai, datangi rezeki-rezeki Allah itu karena Allah telah menjadikannya mudah. Dan makanlah sebahagian dari rezeki itu, enggak seluruhnya yang kita disuruh makan, sebahagian. Sebahagian lagi ada rezeki banyak orang. Ya, ada rezeki orang miskin di situ, ada rezeki anak yatim, ada rezeki para janda yang memelihara anak yatim. Ada rezeki yang harus kita wakafkan dan sebagainya, gitu. Nah, Allah mengatakan berjalanlah ketika mencari rezeki, nggak usah sampai kita lupa waktu, sampai waktunya sholat kita tetap masih dagang aja, gitu ya. Sampai nanti, mengulur-ngulur, aduh, udah akhirnya apa? Sholat zuhur hampir asar, sholat asar hampir maghrib, sholat maghrib hampir isya, gitu. Ada yang seperti itu. Dulu saya kayak gitu, Bu.
ketika pelangi jaya-jayanya sama, Masya Allah, astagfirullah ya, seperti itu Bu. Jadi benar-benar dikejar, mengorbankan semua kewajiban-kewajiban kita kepada Allah gitu. Ada sampai saya itu bekerja gitu, tidur hanya sampai 3 jam, hanya 3 jam. Ada sampai yang kayak gitu ya, konglomerat ketika di wawancara, saya tidur hanya 3 jam sampai kayak gitu. Padahal Allah tidak menyuruh demikian. Rezeki yang kamu cari itu, yang kita cari itu, mau sampai siang dan malam, pagi sampai malam, itu yang kita dapatkan itu cuma sedikit banget. Itu yang disebutkan mudah, murah, receh, gampang, cuma sedikit ibu-ibu. Jadi kamu ibu-ibu lihat semua itu konglomerat yang katanya, saya baru aja baca, Bos Jarum itu bapaknya itu punya uang 300 lebih triliun Bu. Anaknya 130 triliun. Tapi bagi Allah itu cuma sedikit. Enggak lebih dari selembar sayap nyamuk. Karena orang yang mencari rezeki dengan mati-matian, meninggalkan kewajiban-kewajiban, meninggalkan bahwa dia dihidupkan di dunia ini sebagai untuk beribadah kepada Allah, dia tinggalkan semua ya, itu Allah miskinkan. Ibu tahu yang sekarang antri di KPK itu orang kaya apa orang miskin? Dia disebut sama kita manusia orang kaya, padahal sama Allah dimiskinkan. Hatinya merasa kurang terus, maka dia korupsi. Maka dia mencari cara bagaimana bisa mengambil, menghisap harta rakyat gitu. Orang yang menentukan kebijakan PCR malah dia jualan PCR. Sekarang kita kena dampaknya lagi apa Bu? Minyak goreng habis. Padahal kita ini negeri yang terbanyak menanam pohon sawit. Artinya seharusnya kita sudah berenang dari minyak. Tapi karena keserakahan manusia, dia sembunyikan atau dia tidak produksi itu minyak supaya harganya selangit gitu. Akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang besar. Ini baru-baru ini supermarket digerebek. Ternyata apa? Pemerintah mensubsidi minyak goreng supaya murah. Tapi yang mereka lakukan, minyak subsidi itu disembunyikan Bu. Jadi kita kalau ke supermarket cuma boleh beli satu atau malah nggak ada barangnya, disembunyikan. Padahal itu disubsidi pemerintah. Ini dilakukan oleh orang-orang yang dimiskinkan oleh Allah hatinya karena merasa kurang. Tapi di lain pihak ada orang yang dikayakan hatinya, selalu merasa cukup, selalu bersyukur. Alhamdulillah ya, kita ini ya Allah, apa yang kita tuh setiap hari makan kok gitu. Nikmat terus makan ini gitu. Makan dengan apa aja nikmat aja. Ada teman saya Bu, anaknya 5. Kalau makan itu harus bareng. Kalau nggak bareng nanti nggak kebagian. Saking sederhana hidupnya gitu. Kalau ada uang, kadang-kadang uang tuh hanya 10.000. Dia beliin tempe digoreng tipis-tipis, terus dibeliin beras setengah kilo, dibeliin sayur kangkung. Dia bilang, Masya Allah nikmat makannya. Nikmat banget. Itu orang yang dikayakan oleh Allah. Karena yang paling penting adalah kenikmatan. Buat apa di sini makanan ada gurame, ada udang, ada daging, ada segala macam, cuma ditonton aja. Enggak kenapa kolesterol? Enggak darah tinggi. Enggak takut gendut. Nah artinya apa? Yang ada di situ bukan rezeki dia, gitu. Bukan rezeki dia. Tetapi ketika kita bisa makan dengan nikmatnya, kan hakikatnya sama. Orang beli makanan mahal-mahal mencari kenikmatan. Kalau kita dengan yang murah sudah nikmat, berarti Allah sudah mengkayakan hati kita. Nah, kembali lagi dalam surat Al-Mulk tadi, bahwa rezeki yang kita cari
Ada yang pelan-pelan nyari rezekinya, saya cukup lah kalau udah laku 10.000 saya pulang gitu ya. Ada yang dengan tergesa-gesa, dengan yang menghabiskan seluruh waktu. Itu pada hakikatnya cuma sedikit, kata Allah di dalam surat Al-Mulk ayat 15. Kenapa cuma sedikit kata Allah? Kan banyak itu, triliunan. Karena kenapa kata Allah cuma berjalan, disuruhnya nggak harus lari-lari, nggak seperti wasari'u ila magfirati gitu. Berlarianlah kamu mencari ampunan Allah. Lah itu berlari disuruhnya sama Allah ya, disuruh. Tetapi kenapa kalau mencari rezeki disuruh hanya berjalan, nggak berlari? Karena sesungguhnya ibu-ibu, saya di sini takjubnya bahwa Allah itu sudah mencukupkan rezeki buat kita semua. Yang kita cari cuma sedikit dari apa yang telah Allah sediakan buat kita. Sekarang kita di sini semua duduk manis. Ibu berjalan bisa jalan ke sini, itu rezeki bukan, Bu? Bayangkan kalau kaki ibu tiba-tiba sakit, lumpuh, nggak bisa ke sini, berapa biaya yang harus buat ngobatin lumpuh ini? Pagi-pagi kita nggak rebutan oksigen sama kakak kita, sama ibu kita, sama anak kita, semua punya oksigen. Gitu. Berapa itu harus kita bayar? Apa ibu-ibu pakai timer untuk membuat mata kita berkedip? Setiap 1 detik berkedip ya, gitu. Ibu sudah ada petugasnya dari Allah untuk bisa berkedip setiap dibutuhkan. Bayangkan ibu-ibu kalau 5 menit ibu nggak berkedip, maka mata ini menjadi kering dan lama-lama buta. Nggak lama buta, gitu. Termasuk kita bisa bernafas, kita bisa bicara, kita bisa makan. Itu semua rezeki dari Allah. Ibu enak aja makan blek, gitu ya. Padahal di dalamnya bekerja, Bu. Yang usus menggiling, terus kemudian yang dibuang jadi kotoran, dijadiin yang bagus-bagus dijadiin daging, kemudian lari ke otak jadi kepinteran, kemudian jadi vitamin dan semuanya, semua diatur. Jadi ketika kita diam di sini, ya, ada yang sibuk di dalamnya, ada yang sibuk di dalamnya. Fisyan, Allah itu sangat sibuk gitu, mengurus kita. Dan itu adalah rezeki buat kita. Jadi rezeki yang termahal itu sudah Allah sediakan. Ada loh, Bu, konglomerat yang sangat kaya raya, tiba-tiba dia kecekek, nggak bisa napas gitu, nggak bisa napas. Bayangkan dia konglomerat kaya raya, berapapun uangnya, bisa nggak beli oksigen yang saat dia tercekik tadi? Nggak bisa, akhirnya mati dia, gitu. Ada lagi konglomerat, Bu, tiba-tiba dia nggak bisa dengar, akhirnya dia diobatin ya, yang seharinya menghabiskan uang 600 juta di luar negeri, 600 juta sehari dia menghabiskan uang 600 juta. Bayangkan dia sembuh setelah sebulan, berapa yang dia harus bayar gitu. Akhirnya dia bertobat sama Allah. Selama ini saya 60 tahun saya gratis bisa mendengar. Ini baru 30 hari uang saya sudah habis banyak buat bisa mendengar. Padahal selama 60 tahun saya bisa mendengar dengan gratis. Jadi sesungguhnya kita ini sudah kaya, Bu. Rezeki telah Allah berikan kepada kita, yang kita cari itu cuma sedikit. Berapapun jumlahnya, sampai Allah katakan tidak lebih dari selembar sayap nyamuk. Ya, dan kita disuruh makan sebahagian dari rezeki itu. Orang-orang beriman tahu ini rezeki yang akan membawa kita ke surga atau rezeki yang akan membawa kita ke neraka. Sama rezekinya. Koruptor juga bisa korupsi ratusan miliar, dia anggap itu rezeki, tapi itu rezeki yang membawa ke neraka. Orang-orang yang sudah mengaji mengetahui bahwa rezeki yang kita cari adalah rezeki yang bisa membawa kita ke surga. Ini berapa lama lagi? Masih lama. Ibu-ibu ingat dengan kisah Qorun, ya. Qorun, kita kalau dapat harta di bawah tanah itu selalu disebut harta karun.
Asal usulnya Korun itu adalah sepupu Nabi Musa. Kakeknya sama, Yakub. Dia sepupu Nabi Musa. Korun itu sangat miskin. Sampai dia tuh masak tuh buat anak-anaknya, ketika Musa melihat tuh yang dimasak adalah batu gitu. Supaya anak-anaknya nggak rewel lagi nungguin Korun itu masak. Akhirnya ketika Nabi Musa melihat sepupunya, Korun bilang, "Ya Musa, kamu kan dekat sama Tuhanmu, mintakanlah pada Tuhanmu supaya aku itu banyak rezekinya." Akhirnya Nabi Musa melihat keadaan Korun seperti itu, berdoa, "Ya Allah, banyakkanlah rezeki Korun." Nah, itu berbahaya kalau doa itu cuma sepotong. Harusnya mencari, banyakkanlah rezekiku yang berkah gitu. Limpahkanlah aku rezeki yang berkah gitu. Nah, dia banyakkan juga. Akhirnya Korun tuh kaya raya, Bu. Kaya raya sampai gudang hartanya itu ribuan. Dia sering pamer dengan kesombongannya itu, dengan dia bawa kekayaannya itu, pakaian yang indah-indah, ya, uangnya dibawa sampai kuncinya itu dibawa oleh 40 orang yang kekar nggak kuat gitu. Pokoknya sangat kayak dia sering karnaval gitu ya, show di antara rakyat dengan kereta kencana, dan ada 4.000 perempuan yang mengiringi sampai kayak gitu ya. Pokoknya iring-iringan kekayaan Korun itu sampai nggak putus-putus saking banyaknya gitu. Sangat kaya. Tapi akhirnya Korun lupa sama Allah. Dia katakan, "Saya bisa kaya karena saya pintar mengelola uang." Nah, ini yang berbahaya. Kalau kita merasa harta yang kita miliki adalah karena kepandaian kita, bukan karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita akan jadi pelit gitu. Kemudian ini harta saya adalah karena kepandaian kita. Sedemikian sombongnya Korun ya, walaupun orang-orang kalau ngelihat dia tuh wah, pengen jadi kayak Korun gitu. Di dalam Al-Qasas ayat 77 gitu kan. Akhirnya apa, Nabi Musa meminta si Korun itu zakat. Kamu kalau 1.000 dinar maka 1 dinar zakat. 1.000 kambing, 1 kambing zakat. 1.000 dirham, 1 dirham. Akhirnya sama Korun dihitung itu ternyata banyak banget yang harus dia zakatkan. Dan saat itu dia menolak gitu. Menolak untuk membayar zakat kepada Nabi Musa. Dan dia orangnya sangat kikir dan pelit. Udah sombong, kikir, pelit gitu. Akhirnya apa? Nabi Musa udah gak tahan lihat si Korun. Kata Rasulullah, kata Allah, "Kamu mau apain dia? Kamu mintalah kepadaku, mau diapain nih?" Kata Musa, "Tenggelamkan aja." Dan pada saat itu bumi terbelah ya. Korun masuk ke dalam belahan bumi itu sedikit demi sedikit. Sampai dengan di sini, di leher berhenti itu menjepit bumi itu menjepit, hartanya udah masuk semua. Sampai Korun meratap, "Musa, tolonglah aku, sayangilah aku," gitu. Tapi tidak ada ampun. Akhirnya Korun masuk ke dalam bumi sedikit demi sedikit gitu. Terus katanya sih itu Korun sampai dengan hari kiamat tidak akan menembus bumi bagian bawah, saking kita luasnya bumi itu gitu. Nah, itu Korun dihukum oleh Allah karena dia tidak taat kepada Allah. Dia menyangka rezeki yang dia dapatkan hasil tangan dia sendiri gitu. Dan juga kesombongannya. Ini yang perlu kita takutkan daripada rezeki itu gitu. Jadi kita ini jangan iri dengan orang yang banyak rezekinya gitu. Karena apa? Sesungguhnya itu cuma sedikit. Kita harus bisa tahu bahwa mana rezeki yang membawa kita ketaatan kepada Allah, mana rezeki yang akan menjadikan kita masuk ke dalam api neraka. Besok itu di akhirat, orang-orang itu iri dengan orang yang miskin gitu. Karena kemarin kalau nggak salah saya omongin ya, bahwa orang-orang miskin ketika hisab itu lewatnya itu seperti terbang. Sementara orang kaya ditahan di padang mahsyar yang begitu mengerikan, ditahan untuk dihisap harta gitu. Jadi harta itu paling mengerikan hisapnya. Dan saya kemarin telepon dengan teman saya yang di
diberi harta yang banyak oleh Allah menurut ukuran manusia, saya udah ini loh, saya udah merenovasi masjid, kata dia. Saya juga udah nyumbang ini. Terus saya bilang, apakah yang kamu sumbang itu hartamu jadi berkurang? Ya nggak kelihatan sih, katanya. Saking banyak hartanya, dia membuat masjid pun hartanya cuma dianggap cuma nyuelin gitu dari harta dia yang banyak. Gitu. Terus saya bilang, kamu jangan iri ya nanti di akhirat. Seorang pembantu rumah tangga atau istilahnya sekarang asisten rumah tangga yang menyumbang 50.000 hasil kerja dia sehari, tingkatan sedekahnya jauh lebih tinggi dari apa yang kamu berikan sedekahmu itu. Jadi nilai daripada sedekah itu sesulit apa kita mengeluarkannya, seberat apa kita mengeluarkannya. Ada seorang asisten rumah tangga yang gajinya 50.000, dia bilang, Bu, kemarin anak saya nangis-nangis minta dibeliin lele. Pas saya pulang pengen makan pakai lele, saya bilang makan aja udah pakai yang ada, itu kan udah ada sayur. Pengen lele, akhirnya sampai tidur, Bu, nggak saya beliin. Lah kenapa? Lah saya nggak punya uang. Kok bisa kamu nggak punya uang? Kan kamu dapat bayaran dari seharian. Iya, Bu, pas mau pulang saya lihat teman saya anaknya sakit mau ke dokter, nggak punya uang. Akhirnya saya kasih uang itu, Bu. Gitu. Jadi dia ngasih seharian kerja dia untuk orang lain, dibanding dengan seseorang yang membuat masjid tapi hanya nyuilin dari hartanya. Disinilah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya sedekah kita nilainya tergantung dari beratnya kita ngasih. Ibadahnya orang yang terseok-seok sampai ke masjid dengan orang yang gagah, jelas pahalanya lebih banyak daripada orang yang dengan kakinya yang sakit dia berangkat ke masjid. Ingat kan, seorang buta dia berangkat ke masjid, di tengah jalan dia jatuh ke dalam parit gitu, sampai kotor semua bajunya. Terus dia balik lagi ke rumah dengan susah payah. Akhirnya dia ganti baju dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah jalan jatuh lagi dia, dengan kotor sekali bajunya, balik lagi dia ke rumahnya, ganti baju, berangkat lagi ke masjid. Sampai ketiga, sebelum sampai di masjid dia jatuh lagi. Tapi sebelum dia jatuh ada yang megangin, gitu. Ada yang megangin sampai nggak jadi dia jatuh. Dan diantarlah orang ini sampai ke masjid. Diantarlah sama orang yang nolongin tadi ke masjid. Tapi anehnya yang nolongin itu nggak ikut sholat ke masjid. Sampai bingung si buta itu. Siapakah kamu yang telah menolong aku sehingga bisa ke masjid? Kenapa kamu sendiri nggak ke masjid? Katanya. Kamu orang mana? Katanya. Enggak, saya nggak ke masjid. Tapi tolonglah, saya pengen banget berterima kasih sama kamu. Siapa sih kamu ini sebenarnya? Terus dia bilang gimana? Saya ini adalah setan. Setan. Kaget si orang buta. Hah? Setan? Kok kamu nolongin aku ke masjid sehingga aku bisa sholat? Terus si setan itu cerita, ketika kamu jatuh di lubang, ketika kamu jatuh di lubang dengan berlumuran kotoran dan kamu pulang mandi ganti baju dan berangkat lagi, Allah berkata bahwa dosamu sekeluarga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan, diampuni. Terus kemudian yang ketika kedua kamu jatuh lagi dan kamu balik lagi ke masjid, Allah berkata bahwa dosa sekampung akan diampuni karena betapa kamu itu dengan susah payah tetap berangkat ke masjid. Maka ketika kamu akan jatuh ke lubangnya, ketika aku tolong kamu, supaya jangan sampai Allah katakan bahwa seluruh negeri ini diampuni dosa-dosanya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa setan sangat tidak mau kita masuk surga, setan sangat tidak mau kita diampuni oleh Allah karena akan menjadi teman-temannya. Setan akan selalu berusaha mencari teman untuk dia berada di dalam neraka bersama-sama.
Nah, artinya apa? Kenapa sedemikian murahnya Allah mengampuni dosa-dosa satu keluarga, kemudian satu kampung? Yaitu tadi, karena si buta itu begitu kesulitan. Nah, jadi ibadah itu sesulit apa yang kita mengerjakannya, disitulah pahala yang tinggi. Jadi jangan pernah kita merasa iri dengan orang-orang yang bikin masjid tapi sebenarnya dia kaya raya gitu, hanya nyuilin gitu. Sedangkan kita dengan kemampuan kita bisa seluruh penghasilan PRT tadi disumbangkan, ternyata nilainya jauh lebih tinggi dibanding dari orang-orang kaya raya yang hanya nyuilin daripada harta tersebut. Dan satu lagi, bahwa kenapa sih orang-orang yang kaya itu sama Allah malah ditambah rezekinya terus. Kita yang setiap hari berdoa, siang malam, tengah malam berdoa, selalu beribadah kepada Allah, jualan ala Rasulullah dengan kejujuran, setiap waktu sholat kita sholat, kenapa rezekinya cuma segini-segini aja gitu? Kenapa orang-orang yang justru selalu bikin maksiat gitu ya, bikin maksiat, rezekinya banyak sekali. Yang saya katakan tadi, bos jarum itu pasti tidak sholat, anaknya apalagi gitu, nggak sholat tapi rezekinya nggak karu-karuan gitu. Nah, disinilah Allah menyebutkan di dalam surat Al-An'am ya, Al-An'am ayat 44, falamanasu ma zukiru bihi. Ketika kita lupa untuk berzikir kepada Allah, kita lupa mengingat Allah dalam keadaan apapun ya, justru kata Allah, ketika orang sudah meninggalkan aku, lupa dalam berzikir kepada aku, yaitu tadi sholatnya tidak khusyuk, sholat zuhur mau asar, asar mau maghrib, maghrib mau isya, subuh entah kemana disatuin maduha misalnya gitu ya. Itu ketika seseorang melupakan aku, kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', justru akan aku buka pintu kesenangan untuk mereka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', Allah akan buka pintu kesenangan buat mereka. Orang-orang itu tidak pernah mengingat Allah, tapi Allah tambah terus rezekinya dan Allah buka pintu kesenangan. Sana maksiat, sana korupsi, sana mengumpulkan harta, sana nggak pernah ngasih sedekah gitu. Sama Allah dibuka pintu kesenangan. Sana mau nonton film kayak apa bisa, mau karaokean, mau membuang-buang waktu dalam maksiat, dibuka sama Allah pintu kesenangan. Jadi justru orang-orang yang ketika sudah lupa dengan Allah, bukan Allah siksa saat itu, enggak. Justru Allah buka pintu kesenangan kepada mereka. Kemudian apa? Hatta sampai iza farihu, sampai dia bahagia. Kita lihat ya di TV ya, Masya Allah, orang-orang tuh pada pesta nggak karu-karuan gitu. Wes, laki-laki perempuan kalau ketemu cipika-cipiki yang bukan muhrim, terus pesta besar-besaran, mempertunjukkan semua kesenangannya. Baru 7 bulan pestanya besar banget, mau melahirkan pestanya besar banget, belum ketika nikah, belum lamaran, semua dibuka pintu kesenangan gitu. Sampai mereka bergembira di atas orang-orang yang cuma bisa lihat, Masya Allah gitu ya, kayak si Korun tadi. Nah, hatta idza farihu, sampai mereka gembira, bima utu akhadnahum, dengan apa yang telah diberikan oleh mereka kepada mereka, dengan apa yang mereka dapatkan, sampai mereka bergembira dengan apa yang telah mereka dapatkan. Kemudian kata Allah, bagtatam fa idza hum mublisun, sampai nanti saatnya kami siksa mereka. Bagtatan itu siksa yang sangat pedih, kami siksa, kami azab secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam dan putus asa. Azan ya, terdiam dan putus asa, seperti Korun tadi udah putus asa, Musa tolonglah aku, seperti bagaimana Fir'aun ya ditenggelamkan sampai dia syahadat, aku percaya sama Allah, udah nggak bisa lagi gitu. Jadi
kesenangan-kesenangan dunia itu sampai cuma justru dibuka oleh Allah bagi orang yang lupa kepada Allah. Untuk apa? Untuk saatnya Allah siksa dengan siksa yang sangat pedih. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kembali lagi saya ulangi, hari Sabtu jam 10 pagi di rumah saya di Purbayan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.